Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh harta yang halal dalam perspektif fikih muamalah dan bagaimana penerapannya di dunia kerja serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang cukup penting. Ia adalah amanah dari Allah yang harus dicari, digunakan, dan dipertanggungjawabkan dengan cara yang benar. Karena itu, Islam menetapkan bahwa harta hanya boleh diperoleh melalui jalan yang halal, bersih dari unsur penipuan, riba, kezoliman, dan praktik-praktik yang merusak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan bukan hanya soal jenis barang atau makanan, tetapi juga cara memperolehnya. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kasab al-halal, mencari penghasilan halal, termasuk bagian dari ibadah. Sementara Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa transaksi harus memenuhi rukun, syarat, dan bebas dari unsur gharar, maisyir, dan riba. Secara garis besar, cara memperoleh harta yang halal mencakup beberapa prinsip. Yang pertama, melalui akad yang sah. Akad harus dilakukan secara jelas, saling ridho, dan tidak mengandung penipuan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, pekerjaan atau produk yang halal tidak boleh dari barang haram seperti minuman keras, narkoba, judi, atau usaha yang merusak masyarakat. Yang ketiga, tidak menzolimi atau merugikan pihak lain. Usaha yang halal tidak boleh mengambil hak orang lain, curang dalam takaran, atau memanipulasi harga. Lalu yang keempat, menjauhi riba. Penghasilan dari riba adalah haram berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sehingga sistem kerja dan transaksi harus bebas dari tambahan yang tidak sah menurut syariat. Yang kelima, profesional dan amanah. Dalam dunia kerja, seseorang wajib bekerja dengan jujur dan tidak mengurangi tanggung jawab. Nabi bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, kita memastikan bahwa harta yang diperoleh bersih, berkah, dan membawa kebaikan. Di dunia kerja hari ini, prinsip mencari harta halal dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, bagi karyawan kantor, bekerja harus sesuai dengan jam kerja, tidak mencuri waktu, tidak memalsukan laporan, dan tidak mengakses data yang bukan kewenangannya. Gaji yang halal diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan profesional dan amanah. Bagi pelaku bisnis online, penjual harus jujur mengenai kualitas barang, tidak menampilkan foto palsu, tidak menipu ongkos kirim, serta memberikan informasi yang transparan kepada pembeli. Lalu bagi freelancer, dia harus memberikan hasil kerja sesuai dengan kontrak, tidak plagiarisme, dan tidak memanipulasi durasi atau laporan kerja. Lalu selanjutnya, bagi konten kreator atau pekerja digital, dia tidak membuat konten yang haram, tidak menipu audiens, dan tidak menggunakan clickbait yang merugikan. Semua contoh ini menunjukkan bahwa kehalalan bukan hanya soal benda yang dijual, tetapi juga menyangkut kejujuran, profesionalitas, dan etika kerja. Bagi saya pribadi, konsep mencari harta yang halal sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital yang serba cepat ini, banyak godaan untuk mencari uang dengan cara instan, dengan cara yang haram, mulai dari penipuan online, plagiarisme, sampai usaha-usaha yang tidak jelas legalitasnya. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan bahwa kehalalan rezeki membentuk keberkahan dalam hidup, termasuk ketenangan hati, kemudahan urusan, dan hubungan sosial yang baik. Prinsip-prinsip fikih muamalah membuat saya lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, memastikan akad yang saya lakukan jelas, menghindari penipuan sekecil apapun, dan mengutamakan kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Yang insya Allah pada akhirnya saya akan memperoleh harta yang tidak hanya menentukan status halal haram, tetapi juga menentukan nilai ibadah dan keberkahan dalam kehidupan. Demikian penjelasan singkat mengenai cara memperoleh harta yang halal dalam perspektif fikih muamalah.
Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam beraktivitas ekonomi sesuai ajaran Islam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.